1 minggu kemudian, Nona Jessica, saya sudah mencari ke semua tempat, tapi tetap tidak menemukan Tommy. Memangnya Tommy bisa pergi kemana di tempat sekecil ini? Kalian pasti tidak mencarinya dengan sungguh-sungguh. Apakah seorang manusia bisa hilang tertiup angin? Hehehe. Kalia, Kalia, apakah ingatanmu sudah pulih? Panggil aku Nona Kalia. Aku benar-benar minta maaf. Joseph tidak menjemputmu saat keluar dari rumah sakit karena Tommy menghilang. Jangan salahkan dia. Lampiaskan saja amarahmu padaku. Aku yang menyembunyikan Tommy. Aku tahu aku memang bersalah atas masalah ini. Aku minta maaf. Kau bisa menghukumku dengan cara apapun, tapi anak itu tidak bersalah. Kau lepaskan dia ya. Memohonlah padaku, namun tidak masalah jika kalian tidak mau. Lagi pula, bom ini akan meledak dalam 3 jam. Joseph, cepatlah memohon pada Nona Kalia agar dia melepaskan Tommy. Kalia, anak itu tidak bersalah, jadi lepaskan dia. Kau bisa melakukan apapun padaku. Teruslah bergelundungan di tangga dari lantai 2 hingga aku puas. Keluar dan belok kiri 45 derajat, ada penutup lubang got di halaman. Anak itu berada di dalam selokan. Lihatlah sifat asli Jessica yang kau dambakan itu. Aku ingin menikah dengan pewaris grup keluarga Guntoro. Hak waris milik Joseph telah dicabut, jadi aku dan dia sudah tidak punya hubungan apapun. Aku menganggapnya sebagai dewi, tapi tidak disangka ternyata dia bermain permainan kotor seperti ini dengan pria lain saat aku tidak ada. Kalia, apapun yang mau kau lakukan, aku akan mengikutimu. Aku merasa sangat sakit hati saat bayi di dalam rahimku menghilang. Aku benar-benar ingin kau merasakan rasa sakit yang sama. Seperti ini. Bagaimana 1 tusukan saja bisa cukup? Joseph, ingatlah, kau masih berhutang 1 nyawa padaku. Jika aku tidak bahagia, aku akan datang meminta kebahagiaan padamu kapan saja. Kalia, jika aku membayar semua hutangku padamu, bisakah kita memulai kembali dari awal? Tidak perlu, kau tidak pantas. Begitu rupanya aku sudah lama memberitahumu bahwa Jessica bukanlah gadis yang sederhana. Aku terlalu bodoh, aku juga ingin menusuk diriku hingga mati. Bagaimana cara menebus kesalahan yang pernah kulakukan pada Kalia? Kau masih ingin menebusnya? Apakah kau tahu siapa Kalia itu? Sudah bagus dia masih membiarkanmu untuk hidup. Siapa dia sebenarnya? Dia adalah mitra hidup dan mati Laura. Tentu saja merupakan salah satu anggota tim orang kejam dari divisi 13. Dia memiliki kecantikan yang tidak tertandingi dan sangat kejam. Dia adalah anggota dari Biro Keamanan. Kalian punya kesempatan untuk bertemu. Sayang, lihatlah apa yang kubawakan untukmu. Kenapa kau pulang selarut ini? Kau pergi kemana saja? Kalian menusuk Joseph, jadi aku pergi ke rumah sakit. Darah yang Joseph keluarkan belum cukup banyak. Apa yang kau lakukan? Aku ingin membantumu mengupas lobster air tawar. Jangan kira aku tidak tahu bahwa kau ingin tidur denganku. Identitasku sebagai T sudah terbongkar selama beberapa hari, tapi gadis ini masih tidak mau memaafkanku. Keesokan harinya, Pak, saya adalah kepala pelayan Rudy. Komandan meminta saya untuk menjemput Anda pulang. Kalian ingin membawaku pulang? Katanya akhir-akhir ini Anda memiliki pacar baru. Komandan bilang kami harus membawa Anda pulang, tidak peduli apapun caranya. Apakah kau sedang mengancamku? Aku ada urusan mendadak dan harus pergi ke ibu kota. Jagalah dirimu baik-baik di rumah. Aku akan kembali 2 hari lagi. Ayo.
bandara ibu kota. Pengawal-pengawal ini sangat gagah. Mereka pasti anggota Departemen Intelijen Militer. Kenapa mereka menculik seorang pengusaha? Pasien, Departemen Militer menculik seorang pemuda dari kota Ambo. Pergerakannya juga tidak kecil. Tolong bantu aku menyelidiki apa yang terjadi. Tidak disangka, akhirnya aku kembali lagi setelah 2 tahun. Kali ini aku harus berbicara dengan jelas pada ayah. Ayah, aku kembali. Ternyata kau masih tahu bahwa aku adalah ayahmu. Aku kira kau sudah terbiasa menjadi tuan muda kaya di keluarga Guntoro dan melupakanku. Aku benar-benar minta maaf. Aku tidak menyukai kehidupanku yang dulu, dan aku tidak mungkin kembali. Anggota laki-laki keluarga Tirta harus melindungi keluarga dan negara. Aku memperbolehkanmu mati dalam pertempuran, tapi tidak mengizinkanmu menjadi pengecut. Kembalilah ke Departemen Militer dan terus menjadi Raja Iblis untuk membantu Arson. Kalian memiliki kemampuan sastra dan bela diri. Kalian bisa saling membantu untuk melanjutkan kejayaan keluarga Tirta. Maaf ayah, aku tidak bisa melakukannya. Selain itu, aku sudah menikah sekarang. Siapa? Kau menikah dengan siapa? Seorang gadis yang sangat menggemaskan. Aku akan mengembalikan semua yang telah diberikan oleh keluarga Tirta. Kumohon biarkan aku memilih kehidupan yang aku inginkan. Aku tidak akan pernah membiarkanmu meninggalkan keluarga Tirta. Pengawal, cepat tangkap dia. Sepertinya kalian tidak bisa menghentikanku. Jangan lupa, kau masih punya pacar. Pak, kami telah meninggalkan beberapa orang di kota Ambo. Apa yang sebenarnya ayah inginkan? Aku tidak bisa mengalahkanmu. Kita bicarakan lagi setelah Arson kembali. Pengawal, sita senjata dan alat komunikasinya, lalu kunci dia di kamar. Pengawal, tangkap Laura kemari. Aku ingin melihat kecantikan Dewi seperti apa yang bisa memikat lepon. Nona Laura, silakan ikut dengan kami. Kepala keluarga kami ingin bertemu denganmu. Orang-orang ini membawa senjata. Jika terjadi keributan, takutnya akan melukai orang yang tidak bersalah. Siapa kalian sebenarnya? Apa yang ingin kalian lakukan? Maaf, Nona Laura, kami harus menyita alat komunikasi Anda untuk sementara waktu. Untuk apa datang ke bandara? Apakah mau pergi ke ibu kota? Jangan bilang Pak Stephen bukan pergi melakukan perjalanan bisnis, tapi dia diculik. Aku ingin pergi ke toilet. Pergilah, tidak boleh lebih dari 10 menit. Bibi, ponselku hilang, jadi aku tidak bisa menghubungi keluargaku. Bisakah Bibi menjual ponsel Bibi kepadaku? Baik, ponselku bukan merek yang bagus, tidak layak dibeli dengan uang sebanyak ini. Apa yang terjadi? Stephen diculik oleh orang dari Departemen Intelijen Militer, dan dia sedang dikurung di rumah Richard saat ini. Jumlah penjaga di kediaman Tirta juga ditambah 3 kali lipat. Inisiatif harus berada di tanganku. Aku harus pergi menyelamatkan Pak Stephen. Aku ingin membeli jaket dan wigmu dengan harga 200 juta. Bisakah Bibi masuk dan melihat apakah gadis ini masih di dalam? Dia sudah pergi dari tadi. Bukankah dia gadis yang lemah? Kenapa dia bertingkah seperti agen biro keamanan? Kediaman Tirta. Ayah menyuruhku kembali untuk berbicara denganmu. Kalepon, kau masuk ke sekolah militer sejak usia 7 tahun. Kau sudah menghabiskan lebih dari 20 tahun, baru bisa mendapatkan hasil seperti sekarang. Apakah kau tidak akan menyesal jika menyerah begitu saja? Aku tidak tertarik dengan hal ini. Aku sudah membalaskan dendam orang tuaku dan menghancurkan alam semesta satu sepenuhnya. Aku sudah selesai melakukan apa yang ingin kulakukan. Baiklah,
Kalau begitu kita bicarakan masalah saat ini. Ayah tidak mengizinkanmu menikahi Nona Laura. Mari kita membuat kesepakatan. Kau kembali dan bantu aku menenangkan pemilihan. Lalu aku akan membantumu menyelesaikan masalah ini. Aku akan mengatasi masalah ini sendiri. Astaga, jangan kaget, aku adalah Laura. Aku dengar kau dan Stephen sudah menikah. Aku mau kau menceraikannya. Katakan saja jika kau meminta tuntutan. Jangan bilang Pak Vino mau menikahkan Olive dengan Pak Stephen. Ini adalah urusanku dengan Pak Stephen. Kau sebagai orang asing tidak berhak untuk ikut campur. Pak, gawat, Laura menghilang. Ternyata kau datang bukan karena diculik oleh kami. Jangan bergerak. Aku meretas sistem keamanan kediaman Tirta. Aku masuk dengan memanjat dinding. Tenang saja, aku tidak memiliki niat jahat. Aku hanya ingin menyelamatkan Pak Stephen. Pak Vino dalam bahaya. Apakah kau tahu seberapa berat bom ini? Jika tidak sengaja terkena api, siapapun yang ada di sini tidak bisa kabur. Semuanya letakkan pistol dan keluar. Fapino, apakah suamiku melanggar hukum negara atau hukum militer? Ini adalah urusan departemen militer. Apa hubungannya denganmu? Kami adalah pasangan sahnya. Jika Pak Stephen melakukan kejahatan, kalian harus memberitahu anggota keluarganya, kan? Tidak ada orang yang berani bersikap sombong di hadapanku. Kenapa seorang gadis sepertimu begitu suka ikut campur? Ingin menyerangku secara diam-diam. Jangan bergerak. Laura, ini aku. Suamiku, kau baik-baik saja kan? Ayo lepaskan tanganmu. Apakah kita masih bisa pergi jika aku melepaskannya? Percayalah padaku, semuanya baik-baik saja. Suamiku, kok tiba-tiba hilang kontak dan orang suruhan keluarga Tirta menangkapku. Aku sangat takut. Sudah, semuanya baik-baik saja. Kita akan pulang 2 hari lagi. Apa yang kalian lakukan di siang bolong? Cepat lepaskan benda di tubuhmu itu. Jika tidak sengaja meledak, semua orang harus mati bersamamu. Siapa suruh kalian mengundang orang dengan cara seperti itu? Sudah bagus aku tidak membawa 2 bajoka ke sini. Lepon, sudah kukatakan berapa kali. Aku menyuruhmu mencari wanita dari keluarga yang tepat. Lihatlah wanita seperti apa yang kau cari sendiri ini. Dia bahkan berani melawanku. Gawat, identitasku sebagai Raja Iblis terbongkar. Kau adalah Lepon, Raja Iblis dari Departemen Militer. Iya. Dia sudah mengakuinya. Stephen adalah Raja Iblis. Saat itu aku ingin menyimpan 1 obat alam semesta 1 untuk keadaan darurat, tapi Raja Iblis malah menekanku ke kaca dan menghajarku. Aku dipukul hingga mengalami gegar otak dan pendarahan organ dalam. Bos tidak akan melakukan KDRT kan? Apakah aku pernah memukulmu? Sayang, aku benar-benar tidak berniat melakukan kekerasan. Aku hanya bersikap kejam pada orang jahat. Namun, kau pernah memukulku sampai aku masuk rumah sakit. Ini semua salahku. Aku yang salah. Tidak seharusnya aku memukulmu seperti itu. Apa yang kau lakukan? Jangan mendekatiku. Aku bersikap kejam agar orang jahat tidak memiliki kesempatan untuk kabur. Kau adalah istriku, bagaimana mungkin aku tega menyakitimu? Aku benar-benar bodoh, kau sudah mempermainkanku. Pak, makan malam sudah siap. Kita pergi makan dulu. Apakah kau pernah makan makanan barat? Aku tidak bisa. Pelayan, carikan orang untuk memotongnya untukku. Ambilkan 2 pasang sumpit. Ambilkan sepasang sumpit untukku.
Gadis sialan ini sudah merusak putra sulungku dan sekarang ingin merusak putra keduaku. Aku sudah menghabiskan banyak uang untuk mengirim kalian belajar etiket. Namun, pada akhirnya kalian makan steak dengan sumpit. Aku menghabiskan banyak tenaga untuk membesarkanmu karena aku ingin kau memiliki masa depan yang baik. Namun, kau malah bertindak sesuka hati dan menikahi wanita seperti ini secara diam-diam. Papino, tolong berbicara dengan sopan. Aku punya nama. Menantu keluarga Tirta harus berasal dari keluarga terkenal, murah hati, sopan, lembut, dan baik hati. Menurutmu, kriteria mana yang sudah kau penuhi? Lepon tidak malu, tapi aku malu. Jika ayah mempermalukan istriku, itu sama saja dengan mempermalukanku. Jika ayah tidak ingin melihatnya, kami bisa pergi sekarang juga. Aku tidak sekaya Kak Lepon. Jadi aku hanya bisa memberikan hadiah ini untuk kakak ipar. Kedepannya, jika kakak ipar menginginkan sesuatu, mintalah padaku kapan saja. Hadiah ini terlalu berharga, kami tidak bisa menerimanya. Ayah, seharusnya kalian berdua sudah mengerti maksudku. Aku tidak akan kembali lagi. Jika ayah tidak punya perintah lain, aku dan Laura akan kembali ke kota Ambo sekarang juga. Kalian tinggallah di sini untuk menemaniku beberapa hari. Kalau begitu, 10 hari saja. Kebetulan aku bisa menyelesaikan urusanku. Suamiku, aku ingin pergi ke supermarket. Biarkan Rudy mengantarkanmu. Kau tidak bisa mendapatkan taksi di sini. Suamiku, cepat bantu aku. Aku benar-benar lelah. Kenapa kau membeli begitu banyak barang? Pak Stepan, aku sudah menyiapkan hadiah untukmu. Kau pasti menyukainya. Suamiku, apakah kau bisa membantuku membelah durian? Baiklah. Ternyata benar bahwa Raja Iblis memiliki tangan besi. Kau bisa mengupas durian dengan mudah. Istriku, makanlah yang banyak. Pilihlah satu, suamiku. Apakah mau mengukur berat badan? Aku memilih timbangan elektronik. Suamiku, kau sangat mengerti ya. Kalau begitu, berlututlah untuk membuktikan cintamu padaku. Kau harus berlutut dengan 2 kaki hingga menunjukkan angka 1314. Apakah anak muda sekarang suka bermain seperti ini? Istriku, aku tidak bermaksud begitu. Maafkan aku ya. Lihat situasi. Bukankah kau selalu menonton TV setiap malam? Mungkin sekarang sedang menayangkan SpongeBob SquarePants. Kalau begitu, ubah saluran TV untukku. Harus menggunakan lutut ya. Seperti ini, sayang, apakah poseku sudah benar? Maju sedikit, pose ini terlihat seperti bermalas-malasan. Aku menyuruhmu berlutut di atas remote, tapi kau malah merusaknya. Kau sengaja ya? Keluar. Sayang, buka pintunya ya, kita bicarakan di dalam. Jika ada masalah, sayang, aku salah. Lihatlah dirimu sekarang, bisa-bisanya dikunci di luar oleh istri. Ini sungguh memalukan. Ini bukan salahnya, aku memukulnya duluan. Kau berani melakukan KDRT? Apakah aku mengirimmu ke sekolah militer selama bertahun-tahun untuk membiarkanmu melakukan KDRT pada istrimu? Tidak, ini adalah kesalahpahaman saat aku melaksanakan tugas. Aku menyuruhmu mencari wanita dari keluarga yang tepat, tapi kau tidak mau. Kau sendiri yang mencari wanita seperti ini. Kau tidur saja di kamar tamu. Akhirnya, aku mengusir Raja Iblis keluar. Selama ini aku sudah diintimidasi oleh Raja Iblis, dan sekarang aku berubah menjadi tuannya. Pria dewasa sepertimu ternyata takut istri, sungguh memalukan. Aku tidak bisa mengurusnya. Apakah ayah mau membantuku? Kau masih belum lahir saat aku melawan ribuan pasukan di medan perang. Apakah kau berani bertarung denganku? Ayo, siapa takut? Pelatih Jakri adalah pelatih bergulatku.
Bagaimana mungkin kau dari Biro Keamanan bisa dibandingkan dengan kami dari Departemen Militer? Kekuatan seperti ini sama sekali tidak kalah dari anak muda. Nak, kau masih berani bertarung denganku. Apakah kau mau mengaku kalah? Kau tidak bisa mengalahkanku. Apakah kau percaya itu? Nyonya muda agak kejam ya. Saya tidak pernah melihat wanita yang bisa melawan Pak Vino. Kau sudah melihatnya sekarang. Jika aku lebih muda 10 tahun, kau pasti akan kalah. Aku setuju dengan itu. Aku tidak akan memedulikan urusan kalian ke depannya. Lepon, kau sendiri yang mencari orang seperti itu, jadi tanggung saja sendiri. Sayang, kau masih marah. Bagaimana kau bisa memaafkanku? Asalkan kau menemaniku berbelanja dengan memakai pakaian wanita. Aku tidak keberatan jika kau menyuruhku memakainya saat di rumah. Namun, jika memakainya untuk berbelanja di luar, itu tidak baik kan? Tidak ada wanita dengan postur tubuh sepertiku. Lupakan saja jika kau tidak mau. Kelenjar endokrin Anda sangat tidak stabil. Endometrium mengalami atrofi dan fungsi ovarium tidak terlalu baik. Kami menyimpulkan bahwa ini adalah akibat penggunaan obat kontrasepsi yang berlebihan dalam jangka panjang. Jangan bilang vitamin yang diberikan oleh Joseph adalah obat kontrasepsi. Sekarang kau menderita gangguan endokrin yang parah dan ovulasi juga terpengaruh. Mungkin ini akan memengaruhi kesuburan. Apa aku tidak bisa mempunyai anak lagi? Belum tentu. Setelah selesai melakukannya, Joseph selalu memaksaku makan obat kontrasepsi 3 kali lipat lebih banyak dari dosisnya. Dia benar-benar tidak memiliki perasaan kepadaku. Kapan aku bisa keluar dari rumah sakit? Aku punya hutang yang harus dibayar.